Kita akan belajar malam ini tentang kitab 2 Tesalonika. Lanjut ya dari yang minggu lalu. 2 Tesalonika, penulisnya kemungkinan besar adalah Silvanus atau Silas atau Timotius yang diatasnamakan Rasul Paulus, di mana mereka sudah ada di pembukaan dari 1 Tesalonika sejak awal. Mereka, Silvanus dan Timotius, ini adalah rekan sekerja Paulus dalam membangun jemaat Tesalonika. Ya, coba kita baca Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Ayat satunya aja maksud saya. Kisah Rasul 17 ayat 1. Kisah Rasul 17 ayat 1, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Ya, jadi Silas itu Silvanus, ya nama lainnya. Tetapi juga bisa penulis 2 Tesalonika ini adalah orang lain, ya. Kemungkinan pertama memang Silvanus atau Silas, yang kedua adalah Timotius, yang ketiga bisa jadi juga orang lain, ya. Kenapa? Karena dilihat dari teologinya ada sedikit perbedaan. Surat 2 Tesalonika ini muncul tidak lama setelah 1 Tesalonika. Sehingga ada pertanyaan, mengapa bisa terjadi? Gitu ya. Surat 1 Tesalonika dikirim Paulus. Beberapa bulan kemudian Paulus kirim, dalam tanda kutip ya, surat 2 Tesalonika dikirim. Kenapa bisa demikian? Karena surat 1 Tesalonika ini dikirimkan dengan satu masalah yang dilaporkan Timotius. Tidak lama 2 Tesalonika dikirim. Nah, ada masalah apa sehingga surat itu begitu mepet, ya, begitu dekat waktunya, jaraknya. Seharusnya dengan masalah yang dikemukakan Timotius dengan surat 1 Tesalonika, seharusnya jemaat Tesalonika sudah berpikir, merenung, dan bisa bisa memahami situasi yang ada. Tetapi ada surat 2 Tesalonika. Kenapa? Ya, ternyata dari surat 1 Tesalonika menimbulkan desas-desus yang rupanya dampak negatif dari surat pertama kemungkinan besar. Surat 2 Tesalonika ini muncul sebagai respon dari kesalahpahaman jemaat tentang ajaran hari Tuhan yang berkembang di sana. Jadi di surat 1 Tesalonika, Paulus mengajarkan tentang hari Tuhan. Nah, kemungkinan besar jemaat di Tesalonika salah paham tentang maksud hari Tuhan. Gitu ya. Jika di 1 Tesalonika kedatangan Tuhan tidak tampak tanda-tanda, maka di 2 Tesalonika tampak beberapa tanda-tanda. Gitu ya, antara lain kemurtatan, manusia durhaka, pendurhaka ini melakukan perbuatan ajaib. Ya. Beberapa hal perbedaan ini menjadi kesimpulan diragukannya 2 Tesalonika sebagai tulisan Paulus. Jadi 1 Tesalonika dikatakan, di surat 1 Tesalonika dikatakan bahwa Tuhan datang tiba-tiba. Hari Tuhan itu seperti pencuri. Tapi di 2 Tesalonika ada tanda-tanda gitu ya. Nah, bagaimana memahami dua teologia yang berbeda ini? Apakah bertentangan atau seperti apa? Gitu ya. Yang pertama, untuk meredakan. Yang pertama, untuk mempersiapkan orang menjelang kedatangan hari Tuhan yang tiba-tiba,
surat kedua berusaha menenangkan orang-orang di sana bahwa hari Tuhan itu ada tanda-tandanya, gitu. Nah, ini harus dipahami dengan benar. Ya. Jadi yang satu memiliki dampak negatif karena tidak paham. Yang satu, tanda-tanda ini muncul, ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan ini muncul seolah-olah gitu ya, seolah-olah muncul supaya mereka jangan bersikap salah dulu gitu. Ya, nanti kita akan perjelas. Jadi ada dua pendapat yang terkesan berbeda antara surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Surat ini ditulis tahun 51 sebelum Masehi, kemungkinan besar dari Korintus. Ya, latar belakangnya kenapa muncul surat 2 Tesalonika? Latar belakangnya tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Beberapa jemaat Tesalonika menjadi bersemangat tentang akhir zaman, sampai-sampai mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan hidup dari amal gereja. Jadi gak kerja ya, selera naik, Tuhan Yesus sudah lagi datang. Gitu masalahnya. Ya, kita baca ya. Pasal 3 ayat 6 sampai 13. Ya. Dua Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ya, jadi jemaat ini yang satu terlalu bersemangat memahami hari Tuhan, sehingga mereka merasa hari Tuhan sudah dekat, buat apa bekerja? Ya sudah, mereka tidak bekerja. Mereka makan dari diakonia gereja, gitu ya. Mereka lontang-lantung, gitu ya, karena terlalu menghayati tentang akhir zaman. Bayangkan, kan sempat, ayo, begini, dimanapun sekte akhir zaman muncul, pasti orangnya aneh-aneh. Ya, itu pasti. Karena mereka terlalu menghayati. Padahal hari Tuhan itu seperti pencuri. Jadi kalau enggak hari ini, ya besok. Kalau enggak besok, 1000 tahun lagi bisa. Nah, kalau enggak sekarang bekerja, nah besok makan apa? Iya, kalau besok Tuhan datang. Harusnya sikapnya seperti itu. Sikapnya harus bijak. Ya. Sedangkan jemaat yang lain bertumbuh menjadi putus asa dan bimbang. Ada yang terlalu bersemangat sehingga tidak kerja, ada juga yang stres, putus asa dan bimbang dalam harapan. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Silakan. Dua Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Dipilih untuk diselamatkan.
Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang mengkuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ya. Jadi surat ini mengajak jemaat Tesalonika untuk tetap berbuat baik, untuk tetap teguh dalam iman, menyempurnakan iman, hidup suci seperti yang diajarkan di surat 1 Tesalonika. Ya, jadi surat yang pertama itu kan mengajar untuk hidup kudus, hidup suci. Tetap lakukan itu, ya. Surat yang kedua Tesalonika ini mengajak jemaat tidak lalai dalam hidup karena simpang siurnya ajaran tentang akhir zaman atau tentang parousia. Ya, setiap orang harus tetap bekerja dan tidak jemu-jemu berbuat baik. Jangan seolah-olah besok Tuhan datang terus nggak ngapa-ngapain, sudah percuma bekerja. Ya, jangan berpikir seperti itu karena Tuhan datang tiba-tiba itu tidak tahu kapan, gitu ya, tidak tahu kapan. Tetapi di 2 Tesalonika ini dimunculkan, gitu ya, tanda-tanda bahwa Tuhan datang itu setelah aniaya. Ya, kalau kita masuk di surat 2 Tesalonika ini menjelaskan tentang tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan. Dan jika dipahami secara dangkal, maka dapat menimbulkan pertanyaan, apakah teologi 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika tentang parousia itu berbeda atau bertentangan? Memang Paulus bukan penulis 2 Tesalonika, tetapi apakah ada pertentangan? Ini yang harus diluruskan. Ya, kalau kita belajar ya dari 1 Tesalonika yang lalu, kita dapati bahwa hari Tuhan itu mendadak, tidak ada tanda-tanda. Kita baca ya, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Satu Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, lanjut 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 7. 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 7. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam.
Oke, perhatikan. Satu Tesalonika. Ini Tuhan datang plus malaikat saat sang kalah ya. Ini tiba-tiba seperti pencuri, tiba-tiba. Nah, sekarang kita perhatikan 2 Tesalonika. Kita perhatikan 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 10. 2 Tesalonika 3 ayat 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 10. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Oke. Di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 10, ini ada tanda-tanda, seperti tanda-tanda ya. Ada muncul pendurhaka yang memurtadkan orang percaya yang bertahta di bait Allah. Muncul mendahului sebelum Tuhan datang. Betul ya? Jangan kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, sebelum hari Tuhan datang, haruslah datang dahulu murtad. Gitu loh. Ini 2 Tesalonika. Apakah bertentangan? Ya. Apakah bertentangan? Ada yang berpikir ini bertentangan. Tetapi ada juga yang menggabungkan ini. Sehingga muncul apa? Teori akhir zaman pramilenium, pratribulasi kan. Ingat pemahaman akhir zaman kita yang lama, yang lalu, sebelum Tuhan datang muncul antikris. Kan ini yang dipakai sebetulnya. Jadi sebelum Tuhan datang, ada antikris muncul 3,5 tahun. Lalu Tuhan datang, orang yang sungguh-sungguh diangkat. Nah setelah itu, setelah orang yang sungguh-sungguh diangkat, orang yang tersisa dianiaya lebih berat. Kan ini, murtad akhirnya mereka. Kan ini sebetulnya dasarnya. Jadi antara Tuhan datang dan antikris digabung. Gitu ya. Tapi masalahnya apakah ini antikris? Tidak ada disebut di situ antikris. Yang ada pendurhaka. Son of perdition.
bukan antikris. Antikris itu di kitab Yohanes. Ini kitabnya Paulus. Kitab Paulus yang ditulis tahun 50. Sedangkan Yohanes ngomong antikris itu tahun 90. Ada 40 tahun yang berbeda. Apakah dalam arti yang sama? Belum tentu. Ya. Jadi 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika bukan berarti hari Tuhan ini, parousia, satu paket dengan munculnya pendurhaka atau akhir zaman. Ya. Dikatakan ini kan tentang akhir zaman. Jika kita mau teliti, ya, sesungguhnya bukan pertentangan, tetapi ini adalah kesalahan kita, orang Kristen saat ini, yang memahami akibat menggabung dua konteks di dua surat yang berbeda. Menggabung 1 Tesalonika dengan 2 Tesalonika ini sebetulnya tidak boleh dengan gampang. Apalagi surat Paulus dengan surat Yohanes, tidak boleh. Jadi sebetulnya dalam membaca Alkitab, kita harus membaca satu surat tersendiri dengan surat yang lain itu berbeda. Tidak boleh comot sini, comot sana, comot sini. Belum tentu konteksnya sama yang dipikir sama penulis. Ya, belum tentu konteksnya sama. Hari Tuhan yang dimaksud belum tentu satu paket antara parousia Tuhan datang dan munculnya pendurhaka ini belum tentu satu paket, belum tentu satu masa. Ya. Maksud saya begini. Ini timeline. Ya. Ini penyalipan, timeline. Ini tahun 70. 1 Tesalonika bercerita tentang ini. Ya, tahun 50. Ya. Dia bicara tentang bahwa hari Tuhan, bahwa akhir zaman telah tiba. Betul, ini akhir zaman. Tetapi sampai sekarang tahun 2000 kan belum selesai. Ini akhir zaman. Akhir zaman. Sampai sekarang. Tapi parousianya kapan? Ini tidak tahu. Ya, parousia kapan? Tidak tahu. Saya ulangi. Ini timeline. Ini tahun 70. Ini tahun 50. Ini 2022. Pada saat surat 1 Tesalonika ditulis, Tuhan datang sewaktu-waktu, ini di rentang waktu akhir zaman yang tidak tahu kapan. Tetapi ya pendurhaka itu datang juga tidak tahu kapan. Bisa saja kan misalnya parousianya itu sekarang tahun 2022. Parousia 2022. Pendurhaka keji itu bisa saja datangnya tahun 70, ya, pendurhaka. Bisa datangnya tahun 70, dia berdiri di bait Allah, dia menyatakan dirinya Allah. Bisa kan? Bisa juga berdiri di abad ke-6, kuda hijau. Bisa kan? Atau yang akan datang. Itu maksudnya. Belum tentu pada saat parousia ada rentang waktu yang panjang, tidak bisa digabung jadi satu. Di 1 Tesalonika, ya, di
Di 1 Tesalonika, Paulus menjelaskan parousia, hari Tuhan, yaitu hari kedatangan Tuhan. Sedangkan 2 Tesalonika menjelaskan sebelum kedatangan Tuhan. Coba kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, sebelum hari itu. Nah, sebelum hari itu kan bisa jarak seminggu, bisa jarak sebulan, bisa jarak setahun, bisa jarak 1 abad. Bisa kan? Gitu loh. Jadi sebetulnya 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena tanda-tanda ini sebetulnya tidak bersamaan dengan hari Tuhan. Hari Tuhannya datangnya tiba-tiba. Bahkan setelah tanda-tanda itu muncul, masih entah kapan Tuhan itu datang. Tetapi harus terjadi pembinasa keji atau pendurhaka itu melakukan kegiatannya dulu, pemurtatan. Harus itu terjadi. Jadi di 2 Tesalonika ini menjelaskan kepada mereka, kamu jangan berpikir bahwa sekarang itu Tuhan mau datang. Pembinasa kejinya belum datang. Tetapi nanti Tuhan datang setelah pembinasa kejinya datang, setelah pendurhakannya datang, gitu loh. Kapan? Enggak, sama-sama enggak tahu. Gitu. Harus diingat, ini kan tulisan tahun 50. Jadi Paulus menjelaskan, tahun 50 ini surat 2 Tesalonika menjelaskan bahwa tahun 50 ini belum saatnya. Karena pembinasa keji atau pendurhaka itu belum melakukan pemurtatan. Jelas ya? Kita tahu bahwa akhir zaman itu dimulai saat pencurahan Roh Kudus. Ya, jelas. Yoel 2 ayat 28, Kisah 2 ayat 17 itu menjelaskan tentang akhir zaman. Ini berarti zaman Paulus sudah masuk zaman akhir zaman. Bahkan sampai sekarang kita bicara ini juga akhir zaman. Jadi peristiwa-peristiwa yang menandai akhir zaman ini tidak bisa disatukan karena akhir zaman itu begitu panjang, 2 milenium, 2000 tahun sampai sekarang. Jadi tidak bisa disatukan. Gitu ya. Ini berarti zaman Paulus saat itu sudah masuk akhir zaman dan saat itu memang pengertian mereka Tuhan datang segera. Tetapi kalau kita berpikir seperti Paulus berpikir, ya salah. Kita sudah melewati 2000 tahun. Sudah banyak sesuatu yang terjadi. Kita bisa menilai pendurhaka itu sudah datang belum? Pemurtatan itu sudah terjadi belum? Tetapi saat itu mereka belum terjadi. Mereka baru nulis surat bahwa akan ada pemurtatan. Sebelum terjadinya hari Tuhan yang tiba-tiba itu. Kapan? Enggak tahu. Gitu loh. Ya. Paulus menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan terjadi tiba-tiba tanpa tanda-tanda. Ini sudah jelas. Namun kedatangan si pendurhaka belum tentu di saat yang sama dengan kedatangan Tuhan. Si pendurhaka bisa datang seabad, semilenium sebelum parousia. Bisa. Ya. Karena kita sudah melewati beberapa abad. Kalau orang 2000 tahun yang lalu, zamannya Jemaat Tesalonika, mereka kecelik gitu ya. Ya maklum. Tetapi kalau kita sekarang ya jangan kecelik. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Gitu ya. Kesalahan banyak orang Kristen adalah terlalu berani menggabungkan konteks yang berbeda dari tiap surat. Bahkan tiap teolog atau tiap penulis surat digabung-gabung. 1 Tesalonika, 2 Tesalonika digabung. Padahal itu 2 surat yang berbeda. Surat Paulus dengan surat Yohanes digabung. Karena dianggap satu Alkitab. Loh, Alkitab itu penulisnya banyak. Anda jangan berpikir Alkitab ini satu penulis.
Ini lebih dari 40 penulis. Ini nabi-nabi, rasul-rasul penulisnya. Otaknya beda-beda. Gitu ya. Nanti akan gini. Kalau kita memahami Alkitab dengan benar, kita akan memahami titik temunya. Dan itulah karya Roh Kudus, inspirasi Roh Kudus nanti di situnya. Tetapi jangan naif gitu loh, seolah-olah semua sama dan dianggap gitu loh. Makanya saya tadi ngomong, apakah pendurhaka yang di kitab Paulus dan antikris yang di kitab Yohanes itu sama? Belum tentu. Yohanes ngomong apa, Paulus ngomong apa, belum tentu sama. Jadi jangan digabung. Bisa saja itu berbeda. Bisa sama, bisa, tapi lihat dulu konteksnya apa, sama apa enggak. Ya. Kalau kita belajar Biblika ini, kita akan semakin hati-hati. Menarik, mensistematika seenak, sesuka sendiri, enggak bisa. Ya. Jika surat yang berbeda dari penulis yang sama, bisa saja digabung. Tetapi jika dua penulis yang berbeda, bisa jadi berbeda loh pahamnya. Bisa jadi berbeda pahamnya. Karena konteksnya belum tentu sama. Satu penulis dua surat saja, itu belum tentu sama kok. Satu penulis, dua surat, itu berbeda kan? Bisa jadi berbeda. Karena kasusnya kan berbeda. Surat Galatia sama surat Tesalonika, ini berbeda. Surat Tesalonika sama surat Kolose, berbeda. Surat untuk pejamaat Galatia, itu melawan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, saudara-saudara palsu. Tapi di Kolose itu melawan Gnostik. Nanti di surat apa? Paulus khotbah melawan apa? Golongan Stoa, Epikuros. Beda. Jadi harus hati-hati. Nggak bisa campur-campur. Gitu ya. Makanya kalau khotbah eksegesis gitu ya, kita membahas satu ayat atau sebuah paragraf gitu ya, ini sudah paling tepat. Karena apa? Kita membahas satu konteks, satu surat yang sama. Enggak comot sana, comot sini, comot sana. Padahal belum tentu sama artinya, maksudnya gitu ya. Harus hati-hati. Ya, bisa dipahami ya. 1 Tesalonika mengatakan hari Tuhan datang tiba-tiba. 2 Tesalonika mengatakan bahwa hari Tuhan datang setelah didahului adanya pemurtatan. Tetapi hari Tuhan dan pemurtatan belum tentu satu rangkaian masa yang sama. Bisa jadi ada jeda waktu yang cukup lama. Bisa setahun, 2 tahun, 1 abad, 2 abad, 1 milenium bisa terjadi. Yang pasti Tuhan datang setelah pendurhakannya datang gitu loh. Tetapi hari Tuhannya kapan? Enggak tahu. Ini kapan saja bisa terjadi. Masalahnya, apakah si pendurhaka itu sudah datang atau belum? Di zaman 1 Tesalonika, Paulus menulis, ya, pendurhaka itu belum datang. Kamu jangan leye-leye dulu merasa seolah-olah Tuhan datang besok, jaga kamu enggak kerja. Kerja, pendurhakannya belum datang. Itu kata surat 2 Tesalonika. Itu. Tapi bagi kita sekarang, pendurhakannya sudah datang belum? Nah, itu masalahnya. Kita cek ya, kita cek sekarang. Kita baca lagi yuk, surat 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesakan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Oke, perhatikan ciri-ciri tadi. Ciri-ciri pendurhaka ya. Pendurhaka, ada murtad, bertahta di bait Allah. Nah, kalau kita melihat timeline, melihat kronologi,
2 Tesalonika kan tahun 50-an. Berarti saat itu Yerusalem masih ada. Bait Allah masih ada. Mungkinkah si pendurhaka ini adalah orang-orang yang menduduki bait Allah tahun 70? Mungkin saja, karena ini kejadian sebelum bait Allah hancur. Kejadian bait Allah hancur belum terjadi pada saat surat ini muncul. Jadi kemungkinan besar pendurhaka itu dilihat dari sisi kita, udah terjadi belum? Sudah. Karena dikatakan bait Allah masih ada. Sehingga prediksi pendurhaka ini adalah Kaisar Roma atau jenderal yang menghancurkan Yerusalem. Gitu ya. Dan saat itu antara tahun 70 sampai 135 di mana bait Allah hancur, Yerusalem diduduki tentara Roma, banyak terjadi pemurtatan dan aniaya, termasuk dari yang mengaku Mesias palsu. Kita bisa dengar ulang Matius 23 dan 24 yang pernah saya khotbahkan, silahkan dengar. Paham ya? Jadi pendurhaka itu sudah datang jika dilihat dari konteks sebelum Tesalonika, gitu ya. Belum terjadi. Terjadinya baru tahun 70. Gitu loh ya. Atau kalau dilihat dari yang saat ini, gitu ya. Bisa saja saat ini sedang terjadi di mana bait Allah diduduki oleh kuda hijau. Dan kita tahu kuda hijau ini muncul abad 6 Masehi sampai 15 Masehi berkembang terus. Ya, selama hampir 1 milenium, ya 6 sampai 15 Masehi, banyak orang percaya murtad. Dulu yang daerah itu adalah daerah Kristen, jadi hijau. Ya. Dan lokasi bekas bait Allah diduduki. Bisa jadi itu figuratif pendurhaka. Berarti sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Kalau dilihat dari sisi akan datang, mungkin saja akan hadir lagi tokoh yang bertata di bait Allah ketiga. Jika bait Allah ketiga itu didirikan. Ya, yang tadi pertama bait Allah kedua masih ada. Ya, prediksi yang kedua bait Allah sudah hancur, didirikan ya tempat suci agama lain sehingga tidak bisa mereka beribadah. Kemungkinan ketiga akan didirikan bait Allah ketiga. Gitu ya. Tetapi masalahnya jika bait Allah ketiga itu berdiri, apa dunia ini masih ada? Ya. Jika bait Allah tiga itu berdiri, berarti apa yang ada di atasnya sekarang harus dihancurkan. Ini kan bisa perang dunia ketiga. Orang Yahudi itu masih merindukan hadirnya Mesias yang bertahta di bait Allah, merindukan. Itu kan Mesias, Pak. Dari sudut pandang Yahudi itu Mesias. Mungkin enggak si pendurhaka ini adalah Mesias dari sudut pandang Yahudi, tetapi merupakan antikris dari sudut pandang kita? Bisa enggak? Dengan berdirinya bait Allah, berarti pengorbanan Yesus sebagai domba sembelihan itu dibatalkan loh. Seolah-olah enggak berlaku lagi loh. Karena dengan berdirinya bait Allah ketiga, berarti ada korban persembahan domba lagi. Lalu persembahan korban Tuhan kita dikemanakan? Apa enggak jadi antikris itu? Mesias sebagai raja gitu ya akan memulihkan kerajaan Israel. Wah. Diakui oleh orang Yahudi. Tapi dengan demikian dia menuntut pengakuan dari orang-orang dari rut yang sama, termasuk orang Kristen. Gimana?
akulah Mesias. Akhirnya orang Kristen percaya. Pemurtatan enggak? Wong Mesiasnya belum ada, orang Kristen sekarang ke Yahudi-Yahudian kok. Nah nanti kalau memang terjadi pembangunan Bait Allah ketiga, Mesiasnya berdiri di situ, lalu kita percaya itu Mesias yang akan datang, itu Kristus. Kan seperti itu. Kalau Yesus datang dengan jubah putih, lubang paku di tangan, gitu ya. Wah, itu Yesus gitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi kalau ada orang berdiri di Bait Allah ngakunya itu Mesias, Kristus. Mesias itu kan Kristus. Lalu orang Kristen diajak untuk percaya karena dia memulihkan kerajaan Israel dan bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, menjadi pemimpin dunia. Lalu gimana orang-orang Kristen yang percaya seperti itu? Kan banyak orang Kristen yang percaya seperti itu. Oh, nanti Tuhan Yesus bertahta di Yerusalem, Pak. Dia akan memerintah dari Bait Allah. Di mana kita gereja itu sebagai cabang-cabangnya di daerah. Makanya kita persembahkan 10.000 gereja. Gitu kan? Apa enggak jadi antikris sebetulnya? Masalahnya kan kita nggak paham itu Yesus apa bukan. Atau Mesias versi Yahudi. Yang sebetulnya bukan Yesus. Kacau loh saat itu. Ngerti maksudnya? Baru setelah itu Tuhan datang tiba-tiba. Nah, tiba-tibanya kita enggak tahu. Enggak bisa dihitung 3,5, 7 masa, 3,5 masa. Kan enggak tahu. Itu 3,5 tahun, 3,5 abad, 3,5 milenium. Bisa kan? Gitu loh. Yang pasti pendurhaka ini harus muncul dulu. Tetapi masalahnya kapan pendurhaka itu muncul? Ya, kalau ini ada 3 kemungkinan, berarti kemungkinan itu sepertiga. Karena 2/3 ini sudah lewat. 2 opsi dari 3 kemungkinan itu sudah lewat. Hancurnya Yerusalem, didudukinya Bait Allah, sudah lewat. Masalahnya mungkin enggak Bait Allah ketika berdiri. Cuman itu aja. Mungkin Pak, bisa. Enggak mungkin Pak, karena sebelum Bait Allah itu berdiri, begitu gedung yang berdiri di atas Bait Allah sekarang roboh, itu pasti perang dunia. Mungkin enggak? Mungkin. Yang mana? Kita enggak tahu. Jadi kalau gitu gimana Pak kita menyikapi 2 Tesalonika? Ya sudah, jangan disikapi aneh-aneh. Tuhan datang tiba-tiba. Karena kita enggak pernah tahu pendurhaka itu siapa. Yang melakukan pemurtatan itu siapa? Standarnya murtad itu apa? Enggak tahu. Mengaku ya. Itu Pak standarnya murtad. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Saya mikir ya, kalau orang ini berani menyatakan diri sebagai Allah, kira-kira apa enggak dihajar sama 3 bangsa besar? 3 agama besar maksud saya. Orang Muslim juga pasti tahu, kalau ada orang ngaku dia Allah, ini dajjal pasti. Apalagi setelah merobohkan masjidnya. Apa enggak kira-kira tambah diserang sama orang-orang Muslim? Orang-orang Kristen pasti juga tahu lah dia ngaku Tuhan nih. Ya kecuali kekristenan yang ngawur itu ya mungkin menyembah dia. Gitu ya. Karena dianggap itu Yesus yang bertahta di Bait Allah lagi. Kan konsepnya mereka sih mirip-mirip begitu. Tetapi kalau Kristen yang benar ini enggak mungkin. Karena kekristenan yang benar dia tahu. Karena kekristenan yang benar tahu Yesus datang cuma sampai awan-awan, nggak pernah berdiri di Bait Allah.
Dia berhenti di awan-awan. Kita yang menyongsong ke sana. Tetapi kalau Kristen yang beranggapan atau memiliki ide teologi yang sama dengan orang Yahudi bahwa Mesias nanti berdiri di bait Allah, ya bisa jadi percaya. Betapa kacaunya saat itu. Bisa jadi perang dunia. Yang repot ini kan Kristen, yang tidak tahu kebenaran. Jadi nanti orang yang berdiri di bait Allah menganggap dirinya Mesias, yang diurapi Allah, gitu ya, dianggap itu Yesus untuk nanti. Padahal itu sebetulnya bisa-bisa apa? Pendurhaka atau antikris, dalam tanda kutip antikris. Yang mereka pahami antikris itu ya itu, tapi mereka nggak sadar itu tapi mereka nggak sadar itu antikris jadinya. Rumit orang Kristen ini. Kalau orang Islam jelas teologianya. Ada orang ngaku Allah itu dajjal, sudah selesai. Enak mereka gitu loh. Kita ini loh yang belum paham ya. Tapi kalau kita yang sudah paham, itu pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bertahta di bait Allah. Ya. Sejak zaman hidupnya saja Tuhan Yesus ngomong, robohkan bait Allah ini. Ngapain dia berdiri di bait Allah? Paham ya? Yesus mengajarkan menyembah Allah bukan di Yerusalem, di bait Allah, maupun di Gerizim. Orang percaya menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Bukan di bait Allah. Jadi ngapain Yesus di bait Allah? Tidak perlu Yesus di bait Allah. Jadi kalau ada yang mengaku Kristus atau Mesias berdiri di bait Allah, itu pasti bukan Yesus sebetulnya. Bagi orang yang paham. Tetapi bagi yang menganut bahwa Yesus kelak akan bertahta di bait Allah, memerintah dunia melalui tahtanya di bait Allah. Wah, itu kacau nanti itu. Mereka pasti bingung, ini Yesus atau antikris itu pasti bingung. Bahkan kemungkinan mereka akan beranggapan ini Yesus. Tapi bagi kita itu jelas bukan. Karena Tuhan datang tiba-tiba. Sampainya cuma di awan-awan. Kita yang menyongsong dia. Dia nggak jadi raja di sini. Bayangkan. Dari satu kitab yang sama, muncul 2, 3 atau lebih pemahaman. Betapa bahayanya kalau orang tidak belajar Alkitab. Oke. Jadi jika kita memahami maksud dan tujuan tulisan ini, maka kita tidak akan bingung dengan hari Tuhan. Sebab jelas, Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 1 berkata, kita tidak perlu tahu waktu dan masanya. Yang perlu kita bangun adalah sikap menantikan Tuhan dengan berjaga-jaga. Coba baca yuk, 1 Tesalonika 5 ayat 1. 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Jelas? Tidak perlu dituliskan kepadamu. Tuhan Yesus juga sama ngomong. Tuhan datang seperti pencuri. Seperti kilat dari timur ke barat, jebret selesai. Tidak bertahta di bait Allah. Kalau bertahta di bait Allah, 7 masa, itu kan tidak seperti kilat. Tuhan datang seperti kilat, jebret selesai. Cuma orang percaya menyongsong Tuhan di awan-awan. Kalau bertahta di bait Allah, itu tidak seperti kilat. Ya, paham ya? Berarti itu jelas bukan. Itu pendurhaka yang di situ itu. Yang dipahami oleh sebagian Kristen sebagai Kristus yang datang kedua kali. Yang memerintah dunia di Yerusalem. Nah, kacau kan pemahaman seperti ini? Di 2 Tesalonika 2 ayat 15, penulis surat berkata agar jemaat tetap kokoh berdasarkan apa yang dipelajari, baik khotbah para rasul atau membaca kitab suci. Jemaat diminta untuk tetap mengikuti teladan para rasul dan giat bekerja, tetap berbuat baik. Itu 2 Tesalonika. Jadi 2 Tesalonika ini meneguhkan 1 Tesalonika dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dari sudut pandang parousia hari Tuhan, tetapi sebelum hari Tuhan akan ada masanya pendurhaka. Dan pendurhaka itu kemungkinan sudah
Lewat. Tahun 70 itu Jenderal Titus dianggap pendurhaka, dianggap pembinasa keji. Oleh sebagian teolog, ya, yang berdiri di atas bait Allah abad ke-6 itu juga dianggap pembinasa keji, pemurtatan. Itu sudah lewat. Kalau seandainya akan hadir lagi, bisa jadi, bisa. Tetapi apakah pasti itu Tuhan Yesus datang? Belum tentu. Tidak bisa disatukan. Gitu ya, karena Tuhan datang seperti pencuri. Oke? Saya rasa penjelasan 2 Tesalonika cukup sampai di sini dan Anda bisa baca ya isi kitabnya masing-masing. Karena ini kan yang saya jelaskan dalam Biblika kan tema besarnya, garis besarnya. Ya, tapi nanti suatu saat pasti saya eksegesis. Saya rindu Perjanjian Baru kita eksegesis semua. Jadi kita ngerti utuh dari Matius sampai Wahyu kita ngerti. Ngomong apa sih aslinya, ngomong apa kok sampai orang berpikir seperti ini. Dan rata-rata memang khotbah zaman sekarang itu salah kaprah. Karena sambung menyambung menjadi satu. Padahal sambung menyambung menjadi satu ini bukan dalam konteks yang sama. Ini berbahaya. Oke, saya rasa cukup. Saya tutup dan saya buka ruang untuk bertanya. Silakan.